Bangkit ini adalah Bapak Pers Melayu, tapi namanya tidak Bangkit. Lebih rendah dari tokoh pers lain. Nyaris terlupakan, walaupun tidak terlupakan sama sekali. Sebabnya ada dua. Antara lain ada dua. Pertama, penulisan sejarah sejak dulu Jawa stres. Itu kalau kita mau mencari kesalahan utama. Kesalahan kedua adalah pemikir dan wartawan Sumatera Barat tidak peduli dengan tokohnya. Sekarang, jadi ini harus dijadikan semacam anugerah Datuk Bangkit, anugerah Bapak Pers Melayu. Anugerah pertama Adi Negoro sudah orang Padang. Anugerah Rohana Kudus sudah ada. Nih, anugerah Datuk Bangkit. Ini perlu ada untuk mengangkat beliau bisa menjadi pahlawan seperti Rohana Kudus. Rohana Kudus dibuatkannya surat kabar. Datuk Bangkit ini sezaman dengan Tirto, wartawan yang membuat surat kabar Medan Priai. Sama betul, sezaman. Datuk Bangkit menggunakan bahasa Melayu, Tirto menggunakan bahasa Melayu. Datuk Bangkit memakai karyawan pribumi, Tirto memakai pribumi. Datuk Bangkit memberikan halaman-halaman untuk perdebatan, Tirto memberikan halaman-halaman untuk perdebatan. Datuk Bangkit kritis, Tirto kritis. Sama-sama memakai bahasa Melayu, dan yang digelari sebagai Bapak Pers Melayu adalah Datuk Bangkit. Tapi nasib kemudian membedakannya. Tirto lebih dianggap sebagai wartawan pejuang perintis, sementara Datuk Bangkit nyaris terlupakan. Nah, karena itu Datuk Bangkit harus dibangkitkan lagi. Bukan karena apa-apa, karena memang harus demikianlah. Orang Sulit Air ini, dia berjuang lebih panjang dari Tirto. Datuk Bangkit ini sebagai seorang jaksa berhenti di tengah jalan dan meneruskan pekerjaan jurnalistiknya. Berhenti dia tidak mau jadi jaksa. Jadilah dia jurnalis sejati, menerbitkan banyak surat kabar, mempunyai percetakan, mempekerjakan pribumi. Perjuangan paling hebat Datuk Bangkit ini adalah pemakaian bahasa Indonesia. Dengan berani memakai bahasa Indonesia di zaman Belanda, itu di surat kabar, bahasa Indonesia dipopulerkan, dimasyarakatkan, dan dipakai berulang-ulang untuk perdebatan. Tulisannya tulisan Latin. Yang seperti kita pakai sekarang ini. Perintis pertama, bahkan lebih dulu dari Medan Priai rasanya. Satu-satunya surat kabar yang memakai bahasa Melayu. Di Hindia Belanda, generasi pertama yang memakai bahasa Melayu adalah koran Datuk Bangkit ini. Dia pakai bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu waktu itu yang dituliskan memang belum banyak. Karena ya kita dijajah pakai bahasa Belanda. Walaupun berucap sehari-hari bahasa Melayu. Tetapi yang menjadi teks itu dia. Di surat kabar Datuk Bangkit. Jadi banyak modalnya kenapa beliau disebut dengan Bapak Pers Melayu yang terlupakan. Jika sekarang hampir tidak ada surat kabar perempuan, di zaman jauh sebelum kemerdekaan di Minangkabau banyak surat kabar untuk perempuan. Ada surat kabar Serikat Kaum Ibu Sumatera disingkat SKIS di Padang Panjang. Kemudian ada Suara Putri di Bukit Tinggi. Pimbretnya adalah Jan Newar Jamil dan Samsidar Yahya yang murid di Nia Putri Padang Panjang. Kemudian ada lagi surat kabar Suara Perempuan, pimbretnya Sa'adah Alim. Sa'adah Alim inilah yang pernah berdebat dengan Datuk Bangkit. Nah, kemudian ada Wartawati Ratna. Ada wartawati lain, tapi yang paling senior di antara mereka itu adalah Rohana Kudus dari Koto Gadang. Koto Gadang itu adalah negari terdidik di Minangkabau. Tidak bisa diberi orang Koto Gadang. Itu pamio di zaman lampau. Rohana Kudus yang kemudian sebenarnya namanya adalah Ruhana Kudus. Membuat Yayasan Amai Setia. Sebelum Indonesia merdeka, pers di Sumatera Barat itu pertama bicara soal Syarikat Islam, soal kejayaan Asia, soal Jepang,
tentang format masa depan bila bangsa ini merdeka. Datuk Sultan Maharaja yang menulis format masa depan Indonesia kalau merdeka. Itu tahun-tahun awal 1910, 11, 12, 13 itu kan sangat visioner. Kan tidak perlu pula ditahan dulu baru menjadi pahlawan oleh Belanda. Kalau dia visioner, Sultan Maharaja ini sudah pantas menjadi bapak pers Indonesia. Nah, format masa depan Indonesia itu diperdebatkan pula di Minangkabau. Itu sebelum kemerdekaan, ya. Kalau kita akumulasikan nih surat kabar ini jumlahnya 81, 20 diantaranya berhaluan komunis, sisanya umum tetapi radikal. Radikalnya itu terhadap Belanda, bukan terhadap paham. Itu sebelum kemerdekaan di Minangkabau. Sebelum kemerdekaan itu jumlah surat kabar tadi 81, 20 diantaranya beraliran komunis, 1 diantara beraliran komunis itu adalah jago-jago. Jago-jago dan pemandangan Islam ini kembar, terbit di Tawalib oleh tokoh Tawalib Padang Panjang. Jago-jago ini ada kawan-kawannya yang saya lihat torpedo, buka mata, petir dan segala macam. Begitu Jepang masuk, Indonesia bukan hanya kekurangan beras, tapi surat kabar media semua ditutup, dikendalikan secara total oleh Jepang. Hanya ada 3 yang tersisa. Kita menderita, tinggal kulit pembalut tulang, surat kabar tinggal pula 3. Media hanya 3. Padang Nippon, Sumatera Shimbun, Domai. Ini Domai ini kantor berita kalau. Jadi 3 saja. Dan isinya tentang kejayaan Jepang. Jepang yang bagus, Jepang yang hebat. Nah, cahaya Asia, Jepang, cahaya Asia, Jepang. Pokoknya Jepang hebat lah. Selama kita dijajah 3,5 tahun. Nah, setelah merdeka terjadi lagi revolusi fisik. Agresi Belanda 1 dan 2. Surat kabar terbit. Setelah kita merdeka, masih di tahun 45 di Padang Panjang terbit surat kabar Demokrasi. Tahun 46 terbit lagi majalah Menara oleh Hamka dan Haskim. Ini untuk golongan Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah itu lahir di Jogja dan besar di Padang Panjang. Nah, setelah itu terbit lagi surat kabar di Sumatera Barat, tetapi yang paling besar oplahnya Kedaulatan Rakyat milik Adinegoro. Jadi Adinegoro di Bukit Tinggi menerbitkan Kedaulatan Rakyat. Sebelumnya ia bisa mendapatkan kertas, tinta, dan alat cetak dari kayu ramang. Nah, Kedaulatan Rakyat terbit, pimpineannya diserahkan ke Anwar Lutan. Koran Kedaulatan Rakyat merupakan koran terbesar oplahnya di waktu itu, 14.000 eksemplar. Nama Adinegoro, nama Jamaluddin ini, yang Adinegoro itu disematkan sebagai nama Balai Wartawan di Padang. Juga sebagai nama jalan di Padang. Tapi di tempat lain mungkin belum, ya. Nah, Adinegoro ketika Hari Pers Nasional di Padang, Presiden Jokowi membawa buku Melawat ke Barat yang cetak puluhan ribu dibagikan kepada hadirin. Ketika tahun 45 sudah terbit, kemudian terbit surat kabar lain di Padang Panjang namanya Demokrasi. Salah seorang wartawannya itu bernama Kasuma. Kasuma 3 tahun kemudian, tahun 48, menerbitkan sebuah surat kabar di Bukit Tinggi namanya Haluan. Haluan itu kemudian pindah ke Padang. Itulah Haluan yang sekarang ada, yang sekarang berkantor di Bandara Tabing. Tahun 26, ada sebuah surat kabar lagi namanya Haluan. Ini aliran radikal sama dengan surat kabar Muhammad Saha, namanya Buka Mata. Haluan tahun 26 itu motonya begini. Haluan menerangkan kesesatan dan kegelapan yang dibuat oleh para pembohong dan pendusta. Nah, ada moto koran seperti itu. Jadi ini siapa yang dia tuduh? Mungkin Belanda ini yang dia tuduh oleh Haluan itu. Haluan itu tidak ada hubungan dengan Haluan yang Kasuma. Jejak Datuk Bangkit Membelah Kaum Adan ini bisa dilihat dari debatnya sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bahkan Datuk Bangkit nulis begini ya, kita jangan terjual ke negeri Mekah yang gersang itu. Bukankah wanita-wanita Minangkabau ini lebih cantik dari mereka? Bukankah ini tanah Firdaus yang subur, yang rindang, sementara di Mekah kering kerontang. Nah, sampai seperti itu tulisannya. Bayangkan dia membela
di zaman 100 tahun lebih itu membela adat Minangkabau. Dia juga membela matriarkat, harta pusaka tinggi yang menurut dia itu tidak harus dikembalikan. Seperti yang apa berlaku sekarang ini. Nah, itulah tentang Datuk Bangkit yang membela kebudayaan. Itu sebabnya kalau para ahli menulis, Datuk Bangkit ini adalah tokoh budaya Minangkabau dan pemuka masyarakat Melayu. Datuk Bangkit ini chauvinisme atau semangat kedaerahannya itu tinggi. Dia betul-betul menjaga, jadi seperti dia adalah merawanya Minangkabau. Ada aja orang yang menyinggung Minangkabau, dia bangkit. Kalau sekarang kita yang menyinggung Minangkabau. Minangkabau apa kok? Kayak gitu. Nah, dia bangkit, itu sebabnya dia disebut Datuk Bangkit. Dan pengamat Belanda menyebutkan Datuk Bangkit ini adalah bapak pers Melayu karena dia menerbitkan surat kabar yang banyak. Kabar, tapi dia punya percetakan sendiri. Bukan hanya punya percetakan seorang, tapi nyubuin jari-jari di situ. Ini percetakan orang Minangkabau. Ini surat kabar orang Minangkabau. Nah, seperti itu. Dibuatkanlah jelas-jelas. Kenapa orang Sumbar, orang Minangkabau itu minat bacanya tinggi? Apa manfaatnya juga? Kenapa minat bacanya tinggi itu banyak sebab. Surat kabar atau penerbitan Bekala itu bentuk senter Efredi 3 batu. Awak kepikir sawah sih? Atau seperti lampu jalan sekarang, terang jalan dibuatnya. Satu. Yang kedua, karena banyaknya kiriman berkala dari Timur Tengah. Kalau kita buat peta buta itu dari Timur Tengah dikirim ke Padang. Tuh. Yang kedua, kiriman dari Belanda, dari Perhimpunan Indonesia, PI namanya, yang dibuat oleh Bung Hatta. Ada penerbitan bekalanya, namanya Indonesia Merdeka, dikirim ke Indonesia. Nah, jumlah kiriman dari Belanda itu 280x sebulan. Terbanyak untuk Jakarta atau Batavia, kedua di Semarang, dan ketiga di Minangkabau. Itu pelanggan terbanyaknya. Itu penyebab kedua. Dan yang berikutnya yang mengejutkan adalah ini made in Minangkabau, dicetak oleh orang Minangkabau, dipercetakkan Minangkabau. Jadi ada semangat chauvinisme yang tinggi itu. Ndak HP Cina, ndak gitu loh. Waktu itu dicetak oleh orang Minangkabau. Itu membuat bangga orang Minangkabau. Walaupun belum seluruh lapau, tetapi di lapau-lapau tertentu di beberapa kota, bacaan ini sudah ada, diskusi sudah ada, seperti sekarang. Jadi lapau, siapa yang menolak lapau sebagai bahan tempat diskusi, terbukti di zaman ini sudah dipakai juga. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah apa?